Ini sebagai ketua seksi pelayanan Bapak di gereja kami. Sebetulnya apa yang membuat saya bisa bergabung di sini? Saya dulu sebetulnya kalau berbeda denominasi saya agak anti. Kenapa? Karena pelayanan liturgisnya berbeda. Saya pikir karena pelayanannya berbeda, liturgisnya berbeda, ibadahnya berbeda. Saya berpikir Tuhan itu beda. Tetapi seiring dengan waktu, saya semakin yakin bahwa kita yang namanya Kristen, yang percaya satu Alkitab, kita adalah punya satu Tuhan, satu Raja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memang menjadikan perbedaan itu indah, bukan yang harus diperdebatkan, termasuk di dalamnya baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Sebetulnya di sini dulu ini gabung dengan Pak Hendra ini tanpa sengaja, tanpa ada pendekatan. Waktu itu kami dari dinas ada pelayanan Natal pada saat Covid, kami pelayanan di Panti Jompo Angkiling. Saya waktu itu sebelumnya ketua, didoakan oleh tim yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Im dan tim. Saya seumur hidup saya tidak pernah ketika didoakan saya sampai menangis. Saya tidak tahu kenapa air mata saya harus mengeluarkan dan banyak. Selanjutnya saya pulang ke rumah, cerita dengan istri saya. Sebetulnya saya cerita ini karena kami punya pergumulan yang mungkin ya secara medis bisa diatasi, tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya punya anak yang besar namanya Mona Lisa. Dia waktu sekolah, saya sekolahkan dari SD. Ya menurut hemat saya ya sekolah yang favorit ya di Katolik, setelah di GSUK, kemudian saya pindahkan sejak lulus. Dan anak saya, mohon maaf, saya bukan ya berkata sombong ya, tapi itu realita. Anak saya rata-rata nilainya masuk dalam peringkat yang besar. Tapi ketika anak saya ini sudah masuk pada penyelesaian skripsi, tiba-tiba dia tak mau mengerjakannya. Ini yang jadi pergumulan. Diam-diam istri saya dengan ipar saya mendaftarkan dia untuk diperiksa di psikiater. Sudah didaftar, itu pulang, psikiaternya nggak buka. Saya tanya dengan tim ini waktu itu, yang Pak Hendra bisa nggak dipanggil ke rumah. Akhirnya didoakan. Ada cerita beberapa kali pelayanan di tempat kami. Seiring dengan waktu karena kami ini punya semangat lagi. Dan intinya dari tim mengatakan bahwa di sekitar tempat tinggal kami ada hal-hal atau kuasa-kuasa kegelapan yang tinggal di situ. Bukan karena orang atau kejahatan orang, tapi memang sudah ada. Mungkin ada, tidak tahu. Tapi pendeknya saksi saya ini mengatakan bahwa sewaktu kita berpikir bahwa segala sesuatu bisa diatasi oleh manusia, ternyata tidak.
Bahkan anak saya ini bukan orang lain yang melakukannya, sepupunya sekali. Terus sekalinya mengatakan kalau sampai skripsi ini sudah tersiok-siok, apalagi masuk dalam koas. Tapi saya yakin, kita yakin dalam Tuhan kita ada yang mustahil. Amin. Yang saya nyatakan, ketika kita berserah, ketika kita memasrahkan kehidupan kita, masa depan anak kita, Tuhan mendengar kita. Amin. Jadi apapun masalah dalam hidup ini, saya pikir marilah kita mempercayakan kepada Tuhan. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah setiap doa yang disampaikan selalu dijawab? Ada kalanya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menguji keimanan kita. Tuhan ingin melihat hati kita. Kita juga terhadap anak kita, sering anak kita minta uang. Ada saatnya kita mengabaikan permintaan itu. Karena apa? Karena kita juga ingin mendidik mereka, supaya bisa mereka berpikir, memanajemen apa yang harus mereka lakukan. Dan sepanjang saya ikuti dalam perkumpulan kita, mungkin yang dulu namanya pengharapan, karena awalnya materi yang disampaikan oleh pendeta ini sangat menguatkan iman, menumbuhkan iman. Jadi bagaimana seorang menjadi Kristen? Jadi Kristen itu bukan sesuatu hal yang enak. Kenapa? Bukan sesuatu hal yang enak, karena kita harus diuji. Karena katanya kalau mau mengikuti Yesus, kita harus bisa menakal diri dan memikul salib. Kalau kita baca kitab Perjanjian Baru dalam Injil itu, hampir semua murid Yesus, bahkan dalam minggu ini, kalau kita mendengar cerita Rasul Paulus yang awalnya dia juga yang percaya kepada kitab Taurat. Kalau dikatakan Taurat yang sejati, saya bilang menjalankan Taurat. Yang bersunat umur 8 hari, saya juga kita baca. Tapi ketika dia mengenai Yesus, apa yang dia lakukan sebelumnya adalah suatu kebodohan. Pertanyaannya, bagaimana kita saat ini? Saya sering menyampaikan pada kaum bapak, saat kebaktian bapak. Kadang-kadang saya katakan bapak-bapak ini melakukan sesuatu lebih banyak menggunakan rasio daripada iman. Kadang-kadang kita berpikir kesulitan kita besok apa, lalu solusinya bagaimana. Ketika kita tidak dapat solusi, ketika kita mempunyai jalan buntu, baru kita panggil Tuhan. Seharusnya dalam Yeremia 17 ayat itu dikatakan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Dan pada malam hari ini saya merasa bangga bisa berkumpul dengan Bapak Ibu, teman seiman. Marilah kita saling menguatkan. Ujian memang selalu ada, cobaan selalu ada, tapi kita jangan takut. Dan ingat, semakin kita dekat kepada Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Lalu bagaimana kita mengubah hati, pikiran kita? Kita hanya percayakan kepada Yesus.
Kita jangan khawatir akan masa depan anak-anak kita ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saya buktikan itu anak saya yang dikatakan pasti akan terseok-seok. Buktinya anak saya yang pertama yang saya sendiri khawatir dia kelas A, sepupunya yang tidak pernah dia mempersembahkan sampai ujian kompetensi sekalipun, dan sekarang sudah tugas kompetensi itu Gunung Mas. Puji Tuhan, itu bukan karena kemampuan kami, bukan kemampuan dia, tapi karena Tuhan yang memampukan dia. Kiranya kesaksian ini bisa menguatkan kita, menambah keimanan kita. Dan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Ya, jadi